Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal PAT dari nomor 11 sampai dengan nomor 19. Sekarang perhatikan nomor 11. Jika diketahui grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 2x min 6, maka titik yang memotong sumbu x dan sumbu y berturut-turut adalah. Nah, sekarang berarti kalau dia memotong sumbu x, kita tulis di sini memotong sumbu x. Memotong sumbu x berarti nilai y-nya akan sama dengan 0. Berarti fungsi kuadrat ini akan menjadi x kuadrat min 2x min 6 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Ini difaktorkan, ini jadi x, ini hasilnya x, berarti ini min 2x min 6 ya. Ketika difaktorkan kebetulan ini tidak bisa difaktorkan ya. Berarti kita menggunakan rumus ABC. Mudah-mudahan nanti bisa difaktorkan. Jadi kita pakai rumus. Berarti di sini x1 2 berarti min b plus minus akar dari b kuadrat min 4ac per 2a. Nah, sekarang kita lihat berarti nilai a-nya 1, b-nya min 2, c-nya min 6. Berarti ini menjadi min 2 ditambah dan dikurang akar dari min 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali min 6 dibagi 2 dikali A nya itu sama dengan 1. Min 2 ini berarti hasilnya menjadi min 2. Ini Ibu lanjutkan di sini ya. Jadi ini hasilnya adalah 2 plus minus akar dari ini adalah 4 ditambah 24 dibagi 2. Jadi 2 plus minus akar dari 28 per 2. Akar 28 disederhanakan menjadi 2 akar 7 dibagi 2. Pembilang dan penyebut sama-sama bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2 ini hasilnya 1. Lalu ini juga hasilnya 1. Jadi 1 plus minus akar 7. Jadi titik potong dengan sumbu x itu adalah 1 tambah akar 7,0. Dan satu lagi titik potongnya adalah 1 min akar 7,0. Mudah-mudahan nanti soal PAT-nya bisa difaktorkan ya. Lalu yang berikutnya kita mencari titik potong dengan sumbu y. Berarti di sini memotong sumbu y itu nilai x-nya adalah 0. Berarti tinggal kita masukkan saja f0. Ini menjadi 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 6. Ini hasilnya jadi min 6. Maka titik potong dengan sumbu y menjadi 0, min 6. Ini untuk soal nomor 11. Yang berikutnya soal nomor 12. Sebuah fungsi kuadrat memotong sumbu x di titik P dan Q, lalu melalui titik 1, min 36. Tentukan persamaan fungsi kuadrat tersebut. Kita ingat ya, untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat. Jadi persamaan fungsi kuadrat jika diketahui memotong sumbu x. Ini jika diketahui memotong sumbu x. Jika diketahui memotong sumbu x itu diketahui, maka persamaannya kita tinggal tulis menjadi y sama dengan a x dikurang x1 dikali x dikurang x2. Berarti kita punya titik P di sini min 2,0 dan titik Q itu adalah 5,0. Ini bebas bagi kalian mana yang dimisalkan x1 dan x2. Ini misalkan x1 dan ini x2. Maka persamaan fungsi kuadratnya menjadi y sama dengan a dikali x min 1 jadi plus 2 dikali x min 5. Lalu untuk mencari nilai a-nya kita substitusi dengan titik yang melalui 1, min 3. Jadi di sini melalui 1, min 36. Berarti ini adalah nilai x-nya 1, nilai y-nya min 36. Jadi min 36 itu akan sama dengan
A dikali 1 ditambah 2 dikali 1 dikurang 5. Sekarang kita hitung ya. Berarti kita hitung di sini. Jadi min 36 sama dengan A. 1 ditambah 2 itu 3. 1 dikurang 4 itu berarti 1 kurang 5 itu min 4. Jadi min 36 sama dengan min 12A. 3 kali min 4 min 12 kali A min 12A. Jadi min 36 dibagi min 12 ini akan sama saja dengan nilai A. Jadi A-nya sama dengan 3. Maka persamaan fungsi kuadrat tadi, ini Ibu singkat jadi FK ya. Itu adalah Y sama dengan ini 3. Karena A-nya 3, X ditambah 2 dikali X dikurang 5. Nah, ini kita sederhanakan. Kita kalikan dulu ke dalam. X dikali X kuadrat min 5X ditambah 2X min 10. Nah, ini kita kurangkan hasilnya min 3. Nanti Ibu langsung kalikan 3 ya. Jadi persamaan fungsi kuadratnya 3X kuadrat min 9X dikurang 30. Tidak usah disederhanakan, tidak boleh disederhanakan. Jadi ini adalah persamaan dari fungsi kuadrat yang diketahui memotong sumbu X. Sekarang lihat nomor 13 nih. Nomor 13 ini dari data nilai ulangan harian kelas 10. Ini dia minta menentukan nilai min, median, dan modus dari dan desil ke 10. Ini untuk yang pertama kita buat itu adalah mencari nilai dari minnya rata-rata. Ibu menggunakan cara coding ya. Berarti kita hitung dulu jumlah n-nya dulu seperti ini. Berarti n-nya jumlahkan yang genap 10 ya. Kita jumlahkan dia seperti ini. Berarti ini 10. Ibu nggak begitu nampak ini ya. 20. Berarti ini 32. Ini jadi jumlahnya 40. Jadi kita dapat di sini n-nya sama dengan 40. Sebenarnya ketika kita menggunakan coding kita cukup tambahkan 2 kolom di sini. Ini tambahkan kolom CI dan satu lagi kolom F kali C. Ini tambahkan F kali C. Titik tengah manapun boleh ya. Ibu ambil ini yang jadi rata-rata sementaranya adalah Ibu ambil yang 10. Berarti ini jadi 0. Atasnya min 1, min 2. Ini jadi 1, 2, 3. Kita kalikan dengan frekuensinya. Min 2 kali 3 itu menjadi min 6. Min 1 kali 5 itu min 5. 0 kali 10 dia 0. 1 kali 11 dia 11. 2 kali 8 dia 16. 3 kali 3 9. Ini terlalu kecil ya. Tapi mudah-mudahan nampak. Kita jumlahkan min 6 dengan min 5 itu min 11. Jadi ketika dijumlahkan hasilnya akan dengan 11 dia hasilnya akan dia 0. Jadi ini hasilnya dengan 11 dia 0. Maka jumlah FC itu adalah dijumlahkan menjadi 16 ditambah 9. Hasilnya adalah 25. Ini hasilnya 0 ya. Tunggu sebentar. Ini min 6 dengan min 5 dengan min 11 itu dia hasilnya 0. Jadi tinggal nambahkan 16 dengan 9 25. Maka rata-rata sementaranya kita ambil adalah titik tengah dari yang frekuensinya 5160. Berarti batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi ini hasilnya 51 ditambah 60 dibagi 2. 51 ditambah 60 dibagi 2 itu hasilnya adalah menjadi 55,5. Mudah-mudahan Ibu tidak salah hitung ya. Ini 55,5. Jadi rata-rata itu sama saja rata-rata sementara ditambah jumlah dari F kali C dibagi banyaknya data dikali P. Dari 51 sampai 60 kita dapat panjang kelasnya adalah 10. Jadi ini 55,5 ditambah 25 dibagi 40 dikali 10. Ini kita sederhanakan.
10 dengan ini 4, 25 dibagi 4 itu 6,25. Ya, jadi 55,5 ditambah 25 dibagi 4 berarti 6,25. Maka rata-ratanya menjadi 5 tambah 25, 25 ini berarti 0,75, 6 dengan 5, 11. Jadi 61,25. Ini rata-ratanya. Yang berikutnya kita mau mencari median. Ini Ibu ganti ya. Median datanya di sebelahnya. Median dari data ini berarti Ibu besarkan sedikit. Tadi terlalu kecil. Ketika mencari ukuran letak data, kita perlu nambahkan frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi tambahkan di sini frekuensi kumulatifnya. Berarti ini akan menjadi 3. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 10, 18. 18 tambah 11 menjadi 19. 19 tambah 8 menjadi 19. Oh, ini salah ya. Ibu salah jumlahkan. Sebentar, Ibu salah jumlahkan. Ya, tulisannya ini agak dibesarkan lagi karena tulisan Ibu gede-gede ya. Ibu ada salah jumlahkan tadi pas di 19. Oke, berarti ini frekuensi kumulatifnya. Ini frekuensi kumulatif. Tadi salah sedikit ya. Ini FK-nya. Berarti ini 3, 8, 8 tambah 10, 18, tambah 11, 29, 29 tambah 8, 37, 40. Karena kita mau mencari median, jadi kelas median itu didapat dari setengah N. Berarti setengah dikali 40. Hasilnya adalah 20. Kita lihat frekuensi kumulatifnya. Jadi lihat FK. Lihat frekuensi kumulatif. 20 ada di baris ini. Ini ya, 61 sampai 70. Ini berarti kelas median. Berarti tepi bawahnya itu menjadi karena kelas median itu 61 sampai 70, berarti tepi bawahnya tinggal batas bawah dikurang 0,5. Jadi 60,5. Tadi panjang kelasnya 10 ya. Yang kita gunakan adalah frekuensi kumulatif sebelumnya, berarti yang 18. Lalu frekuensi pada kelas interval berarti dia adalah 11. Jadi median, Ibu tulis rumusnya nih, tepi bawah ditambah setengah N dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi frekuensinya kali panjang kelas. Tepi bawahnya kita dapat 60,5 ditambah ini berarti 20 dikurang sebelumnya tadi 18 dibagi 11 dikali panjang kelasnya 10. 20 dikurang 18 itu hasilnya 2. 2 kali 10 20. 20 dibagi 11, ini Ibu hitung langsung ya. 20 dibagi 11 berarti hasilnya adalah kita punya 20 dibagi 11 itu hasilnya 1,82. Berarti 60,5 ditambah 1,82. Maka mediannya menjadi ini hasilnya 62,32. Mudah-mudahan Ibu tidak salah hitung ya. 62,32. Lalu yang berikutnya kita akan mencari modus dan desil. Ini satu-satu ya. Kita mau mencari modus, gambarnya Ibu gedekan sedikit. Ini mencari modus berarti kita harus mencari kelas modus. Mana kelas modus? Kelas modus adalah kelas dengan frekuensi paling banyak. Berarti di sini adalah 61 sampai 70. Berarti sama tadi ya, tepi bawahnya menjadi 60,5, berkurang 0,5. Lalu kita lihat di sini, berarti frekuensinya 11, dengan sebelumnya berarti menjadi D1, 11 dikurang 10, jadi hasilnya 1. Lalu dengan sesudahnya menjadi D2,
berarti 11 dikurang 8 ini menjadi 3. Jadi modus itu sama saja tepi bawah ditambah D1. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. D1 tambah D2. D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya kali panjang kelas. Panjang kelasnya 10 ya. Jadi 60,5 ditambah 1 per 1 tambah 3 kali 10. 1 tambah 3, 4. Nah, ini berarti 10 dibagi 4. Hasilnya 2,5. Jadi 60,5 ditambah 2,5. Hasilnya menjadi 63. Jadi modusnya adalah 63. Nah, yang berikutnya kita mencari desil. Desil, kuartil, dan median itu adalah ukuran letak data. Karena dia ukuran letak data, berarti di sini kita memerlukan frekuensi kumulatif. Ini gambarnya Ibu ganti warna aja ya. Jadi kita perlu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya Ibu tambahkan di gambar tabelnya ya. Jadi ini adalah FK-nya. Jadi ini 3. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 10, 18. 18 tambah 11, 29. Tambah 8, 37. 37 tambah 3 dia 40. Nah, yang diminta di soal itu adalah desil ke-10. Desil ke-10. Nggak ada desil ke-10 nak ya, adanya sampai desil ke-9. Jadi tidak ada desil ke-10. Jadi Ibu contohkan di sini yang ditanya, misalkan karena ini warnanya lain, Ibu ubah warnanya. Misalkan yang ditanya adalah desil ke-5, karena nggak ada desil 10. Desil itu hanya 1 sampai 9. Jadi misalkan yang ditanya adalah desil ke-3 aja lah. Desil ketiga berarti ini akan menjadi I per 10. Jadi 3 per 10. Jadi kalau sini desil ke-8, 8 per 10. Desil ke-7, 7 per 10. Dikali banyaknya data 40. Berarti ini hasilnya adalah 12. 12 ini kita lihat frekuensi kumulatifnya. Lihat FK-nya. Oh, di mana ada terletak 12? 12 itu terletak di 5160. Berarti ini adalah kelas desil ketiga. Ini desil ketiga. Berarti sebelumnya itu adalah FK-nya, berarti 8 itu adalah FK-nya dan 10 adalah F-nya, frekuensi pada kelas. Jadi di sini kelas desilnya kita punya kelas desil ketiga. Kita ubah di sini ya. Kelas desil ketiga. Jadi desil ketiga itu kelasnya adalah dari 51 sampai 60. Berarti Ibu tulis desil ketiga itu sama dengan tepi bawah tambah. Ini menjadi 3 per 10 kali N dikurang FK dibagi F dikali panjang kelas. Jadi tergantung ini dari desil keberapa. Tepi bawahnya berarti batas bawah berkurang 0,5. Jadi ini 50,5. Ditambah tadi 3 per 10 kali 40 itu 12. Dikurang sebelumnya itu frekuensi kumulatif sebelumnya ada 8. Lalu frekuensi pada kelas desilnya itu adalah 10 dikali panjang kelasnya 10. 10 dengan 10 sini disederhanakan jadi 1. 12 kurang 8 itu 4. Jadi 50,5 ditambah 4. Maka desil ketiga itu menjadi 54,5. Ini mencari desil dari data yang tadi diberikan. Nah, sekarang dilihat di sini kita mencari jangkauan. Jangkauan itu adalah nilai yang paling tinggi dikurang nilai yang paling rendah. Jangkauan Ibu singkat isi dengan J, boleh juga dengan rentang, berarti nilai tertinggi dikurang nilai paling rendah. Tertingginya kita lihat di sini berapa? Ternyata ada 35. Ibu mudah-mudahan tidak salah lihat. Berarti ini 35. Terendahnya kita lihat di sini
adalah 7, kalau nggak salah 7. 35 dikurang 7 itu hasilnya adalah 28. Berarti jangkauannya adalah 28. Nah, sekarang kita mau mencari jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil atau hamparan itu sama saja nilai Q3 dikurang Q1. Berarti data harus diurutkan terlebih dahulu. Ini kita hitung ya datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini Ibu urutkan dulu datanya, jadi wajib diurutkan. Ini 7, habis 7 itu dia ada 12. Setelah 12, 10 dulu. Ibu salah lihat ya. Habis 7, 10, 12, lalu dia ada 14. Kemudian 17, 15 dulu ya. Ada 15, kemudian 17, 19, 20, 23, 35. Tadi Ibu hitung datanya 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada kurang Ibu ya. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7, 10, 12, ada 25. Ibu lupa belum tulis 25-nya. Jadi 25 dulu baru 35. Oke, ini jadi pas datanya ada 11. Nah, ketika kita mau menghitung kuartil ketiga dan kuartil pertama, berarti data di kiri dan di kanan harus sama banyak. Berarti di kiri akan ada 5, di kanan ada akan 5. Dia tepat data ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada 11. Ini adalah nilai Q2. Mediannya berarti adalah 17. Q2-nya bernilai 17. Lalu di kiri berarti akan ada 5 data. Berarti tepat ini terbagi. Berarti ini Q1 itu tepat nilainya 12. Lalu di kanan juga ada 5 data, berarti ini tepat Q3 itu nilainya adalah 23. Kalau dia genap ya di kiri dengan kanannya, berarti Q1 dengan Q2 terletak di antara dua nilai. Jadi jangkauan antar kuartil atau istilahnya hamparan itu adalah nilai Q3 dikurang nilai Q1. Jadi ini hasilnya adalah 23 dikurang 11. 23 dikurang 11 adalah 12. Yang berikutnya nomor 16, kita mau menghitung simpangan kuartil. Sebentar. Simpangan kuartil itu berarti setengah dari hamparan. Berarti kita mencari hamparannya terlebih dahulu. Ini kita hitungnya datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data, berarti kita urutkan terlebih dahulu. Sama paling rendahnya tadi 7 ya. Berarti ini 7. Mudah-mudahan Ibu tidak salah lihat lagi. Berarti ini 7. Setelah 7 dia ada 10. Lalu 12. Kemudian 14. 16-nya ada 2 kali. Kemudian ada 18. 21, 25, 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tepat 10. Berarti karena dia genap, ketika kita bagi 2, mediannya akan terletak di antara dua nilai. Ini di antara 16 dengan 16. Jadi Q2-nya akan bernilai 16. Q1-nya di mana? Q1-nya antara ada 5 data, Q3-nya juga di antara 5 data. Berarti ini tepat nilai Q1. Berarti dia 12, lalu nilai Q3-nya juga dia tepat 21. Maka simpangan kuartil atau QD itu adalah setengah dari hamparan. Jadi setengah dari nilai Q3 dikurang Q1. Jadi sama saja setengah dari nilai 21 dikurang 12. 21 kurang 12 itu 9 bagi 2, jadi ini 4,5. Ini adalah simpangan kuartil. Sekarang kita lihat nomor 17.
Pelemparan sebuah dadu. Sebuah dadu berarti punya sampel. Sampelnya itu adalah himpunan dari semua kejadian yang mungkin. Berarti bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, peluang mata dadu lebih dari 4. Jadi peluang mata dadu lebih dari 4. Ibu singkat gini ya. Yang lebih dari 4 itu adalah cuma 5 dengan 6. Dia minta lebih, berarti ada 2 kemungkinan dari seluruhnya 6. Kalau disederhanakan menjadi 1/3. Sekarang kita lihat berikutnya lagi, nomor 18. Dalam suatu kantong terdiri 32 kelereng putih, berarti kita punya kantong misalnya seperti ini. Ada 32 kelereng putih, 18 biru, lalu kantongnya kurang besar ya. Ibu gambarkan besar sedikit lagi. Ada, nggak usah digambar kayak kantung juga nggak apa ya. Berarti kita punya di sini 32. Kalau dia digambarkan kayak gini agak panjang mestinya. Ada 32 kelereng putih, 18 kelereng biru, dan 10 kelereng merah. Maka banyaknya anggota ruang sampel ini tinggal dijumlahkan. 32 tambah 18 itu hasilnya 50, tambah 10, 60. Yang ditanya peluang yang terambil warna biru. Peluang biru itu biru seluruhnya ada 10. Kemungkinan berarti dibagi banyaknya kemungkinan seluruh 60. Jadi dia menjadi 1/6. Nah, soal terakhir sekarang nomor 19. Peluang dari 180 orang yang hadir, disediakan 9 hadiah untuk door prize. Jadi dari banyaknya anggota ruang sampel itu menjadi 180. Sedangkan banyaknya door prize, ini banyaknya door prize itu cuma 9. Maka peluang door prize tinggal kita sederhanakan aja ini. Menjadi 9/180. Sederhanakan jadi 1/20. Nah, mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.